Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Fahrun Nisa yang semoga senantiasa dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan juga maghfirahnya kepada kita semua dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir pada bulan lalu kita sudah menjelaskan hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang berkaitan dengan niat. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan penggalan. Jadi masih ada beberapa potongan atau penggalan hadis yang belum kita bahas, yaitu pada penggalan faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya siapa saja yang hijrahnya karena Allah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya karena Allah dan juga karena Rasulnya. Tetapi sebaliknya, siapa yang berhijrah karena dunia atau mencari keuntungan dari urusan dunianya, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan. Dia akan mendapatkan sesuatu yang dia kejar itu dari dunianya. Atau wanita yang kifuha, ataupun wanita yang dia nikahinya fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan, sesuai dengan apa yang dia tujukan. Jadi dalam Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabrani menjelaskan, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini turun disebabkan oleh salah seorang sahabat yang ingin melamar, ingin menikahi sahabiah namanya Ummu Qais. Jadi Ummu Qais ini seorang wanita ingin dinikahi oleh sahabat ini, tetapi dia memberikan syarat, kamu tidak boleh melamar saya, menikahi saya, kecuali kamu juga ikut berhijrah ke Madinah. Akhirnya apa? Akhirnya lelaki ini ikut berhijrah hanya karena untuk mengejar wanita ini agar bisa menikahi wanita tersebut, sehingga disebut dia muhajir Ummu Qais. Dia dijuluki sebagai orang yang berhijrah karena mengejar wanita atau ingin melamar wanita yang bernama Ummu Qais ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebagian ada ulama juga yang menjelaskan bahwa ini bukan sebab dari turun hadis tersebut. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini memberikan ilustrasi bahwa amal yang sangat besar, amal yang sangat agung ini seperti berhijrah. Bukan berhijrah kita meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat tinggal kita untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan amalan yang sangat besar ini karena Allah dan juga karena Rasulnya, maka pahala yang sangat besar juga akan kita dapatkan. Sebaliknya, meskipun sebesar apapun amalan
perbuatan amalan soleh yang kita lakukan, namun ternyata ada tujuan niat-niat lain yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja pahalanya itu sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya amalan-amalan yang kita bisa sebutkan, seperti amalan-amalan sholat yang sangat besar, amalan jihad, amalan melakukan sedekah, berderma, menginfakkan sebagian dari harta. Tetapi ketika amalan yang sangat besar itu kita tujukan karena mencari pandangan manusia, mencari pujian dari manusia, maka nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita mengedepankan niat dalam setiap amal perbuatan kita. Dalam setiap amal perbuatan kita, meskipun itu kecil juga tidak masalah. Kalau kecil, amalan itu sepele, amalan itu sederhana, tetapi kalau niatnya betul-betul kita tulus mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita lawan itu nafsu-nafsu syaitan yang sengaja yang berusaha untuk menjatuhkan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di sisinya sebuah kebaikan dan akan kita panen insyaallah di yaumil qiyamah. Kita berbicara sedikit masalah hijrah. Jadi al-hijrah di sini adalah meninggalkan, memiliki definisi yaitu meninggalkan. Maksudnya meninggalkan suatu negeri yang kafir menuju ke negeri yang muslim atau negeri yang mukmin, atau meninggalkan sebuah wilayah yang itu banyak ketakutan dan juga menuju ke tempat yang aman. Jadi berhijrah itu banyak bentuknya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hijrah. Ketika pada tahun 5 kenabian, pada saat itu para sahabat mendapatkan ancaman, intimidasi, tidak bisa menegakkan agamanya, tidak bisa beribadah di kota Mekah, mau baca Quran akan dicurigai, mau tawaf di sekitar Ka'bah dihalangi oleh kaum kafir, kaum musyrikin, mau melaksanakan ibadah-ibadah lainnya maka mereka tidak bisa melakukan, bahkan mereka mendapatkan ancaman-ancaman dari kaum kafir musyrikin. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka, kepada sahabat-sahabatnya untuk melakukan hijrah ke sebuah wilayah yang namanya Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang kita kenal dengan negara apa? Ethiopia ya. Cuma bagaimana saat itu melakukan hijrah? Apakah menggunakan darat atau lautan? Jadi riwayat yang saya baca bahwa para sahabat itu jika seandainya melalui daratan itu sangat jauh, dia harus melewati utara Madinah, utara Arab Saudi, kemudian setelah itu lewat ke Syam dan juga sampai ke Ethiopia, itu sangat jauh. Tetapi mereka itu menggunakan lewat jalur laut untuk bisa sampai ke negeri Habasyah ini. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah ini? Sebab wilayah ini adalah wilayah yang sangat aman, wilayah yang memiliki pemimpin yang adil. Pemimpin adil itu dinamakan yaitu Raja Najasyi. Meskipun pada saat itu Raja Najasyi ini belum masuk Islam, dia masih belum masuk Islam, tetapi dia punya karakter yang sangat adil. Dia tidak menzalimi siapapun yang datang kepadanya. Makanya Nabi SAW melalui berita-berita yang dia dapatkan dari para pedagang bahwa di Najasyi, di Habasyah itu terdapat seorang raja yang tidak menzalimi siapapun. Maka sahabat melakukan hijrah ke wilayah Habasyah tersebut. Ini terjadi dua kali perpindahan dari Mekah menuju ke Habasyah atau Ethiopia. Kemudian bentuk hijrah juga Rasulullah SAW pada tahun ke-13 Hijriah. Pada tahun ke-13, pada tahun ke-13 kenabian. Jadi pada tahun ke-3 setelah Nabi SAW dan juga sahabatnya melakukan dakwah di kota Mekah setelah 13 tahun, maka Rasulullah SAW juga dengan para sahabatnya melakukan hijrah ke mana? Ke kota Madinah. Kenapa? Karena di kota Madinah itu terdapat adalah kota yang sangat aman,
kota yang jauh dari gangguan-gangguan kaum kafir ataupun kaum musyrikin dari kalangan Quraisy. Ini salah satu bentuk hijrah yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi dan juga oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Penetapan, kalau kita melihatnya, penetapan satu hijriah itu sesungguhnya ditetapkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi penetapan tahun Islam itu ditetapkan ketika zaman Umar bin Khattab. Penentuannya kapan? Penentuannya itu diawali sejak hijrahnya Rasulullah SAW setelah 13 tahun di Mekah ke kota Madinah. Dan setelah itu banyak kabilah-kabilah, banyak dari orang-orang musyrik, orang-orang yang sebelumnya kafir. Ternyata setelah hijrah Nabi SAW menuju ke Mekah, banyak di antara mereka yang sudah masuk Islam. Barulah mereka banyak yang menyusul Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Artinya banyak kabilah-kabilah, banyak juga suku-suku yang melakukan hijrah ke Madinah setelah hijrahnya Rasulullah SAW beserta dengan sahabatnya. Adapun setelah Fathu Makkah, setelah pembebasan kota Makkah, tidak ada lagi hijrah. Tidak ada lagi hijrah. Kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah menaklukkan kota Makkah. Kenapa tidak ada lagi hijrah? Karena sesungguhnya kota Makkah itu sudah menjadi negeri Muslim, sudah menjadi tempat orang-orang yang beriman, sehingga tidak ada lagi gangguan-gangguan. Kita sudah, orang para sahabat dan juga Nabi bisa melakukan tawaf, ibadah, sholat dan lain sebagainya di kota Makkah tersebut. Tetapi hijrah apa? Hijrah kita setelah itu yaitu jihad dan juga niat, yaitu berjihad dan juga niat. Setiap amalan yang kita lakukan, setiap perbuatan amal soleh yang kita lakukan, itu kita usahakan untuk niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah menjelaskan dalam kitabnya bahwa hijrah itu ada 3 macam. Hijrah itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu hijratul makan, yaitu meninggalkan suatu negeri yang tidak bisa kita menegakkan agama ini, tidak bisa ditegakkan syariat Islam, ke tempat yang aman dari gangguan-gangguan orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik. Jadi di sini adalah hijrah yang wajib dilakukan. Ketika misalnya kita pergi ke suatu tempat dan menetap di tempat itu, ternyata kita sulit untuk menjalankan ibadah kita, menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan misalnya masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, sulit mendapatkan masjid untuk melakukan sholat Jumat, tidak ada makanan-makanan yang halal, atau tidak kita mendapati di sana misalnya orang-orang senantiasa membuka auratnya, dan ini banyak. Maka orang-orang seperti ini ketika mendapati dia tinggal di wilayah tersebut, maka dia wajib untuk berhijrah ke tempat yang lebih syar'i atau ke tempat yang lebih aman untuk dia tegakkan agamanya ataupun dia tegakkan ibadah-ibadahnya. Hijrah yang kedua yaitu hijratu al-amal. Hijratu al-amal maksudnya meninggalkan suatu perbuatan. Kita berhijrah dari amalan-amalan kita yang tadinya terbiasa melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, ataupun perbuatan-perbuatan kemungkaran lainnya, maka dia wajib berhijrah ke amalan-amalan soleh. Dia harus melakukan hijrah menuju ke amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan ketaatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, misalnya dahulu dia terbiasa bertransaksi dengan transaksi yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dia transaksi dengan cara riba,
Kemudian dia berhijrah. Akhirnya dia menyadari bahwa ternyata di dalam Islam, di dalam agama kita, riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Atau berhijrah dari kebiasaan dia meninggalkan sholat, bolong-bolong sholatnya, tidak patuh terhadap perintah Allah, kemudian dia merutinkan menjalankan rukun Islam. Nah, ini bagian dari hijratul amal. Hijrah dari perbuatan dosa, maksiat menuju ke ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hijratul amil. Hijratul amil yaitu meninggalkan seseorang yang terbiasa dengan perbuatan-perbuatan buruk. Jadi terkadang kita mungkin hidup di suatu tempat atau wilayah punya teman-teman yang kurang baik, punya teman-teman yang buruk akhlaknya, dan ini membahayakan terhadap keimanan, membahayakan terhadap akidah kita ketika kita terus melanjutkan pertemanan ataupun pergaulan dengan orang tersebut. Maka di sini hukumnya wajib untuk meninggalkan teman-teman seperti itu, meninggalkan pergaulan yang bisa mengancam akidah dan mengancam juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pergaulan kita atau keimanan kita itu semakin rapuh gara-gara berinteraksi dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, misalnya sering meninggalkan memutar dangdutan, musik dengan suara yang keras, suka mungkin membicarakan aib, merendahkan orang lain, tetangganya dan lain sebagainya. Kalau kita terbiasa bergaul dengan mereka, maka itu akan mempengaruhi akhlak dan juga kebiasaan kita. Maka ini wajib untuk kita hijrah. Berhijrah maksudnya meninggalkan orang tersebut dan mencari pergaulan yang lebih baik, mencari pergaulan dan pertemanan yang lebih baik. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai kesimpulan bahwa ada beberapa di sini disebutkan hukum berhijrah. Kadang dia hukumnya wajib ketika ada faktor-faktor lain. Jadi kalau wajib itu ketika dia tinggal di suatu wilayah, kemudian tidak bisa menegakkan syariat Islam, tidak bisa menegakkan agamanya di tempat tersebut. Dia sulit untuk bisa menghidupkan syiar-syiar Islam. Maka wajib hukumnya untuk meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat yang lebih aman, tempat yang lebih dimudahkan baginya melakukan ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Kadang dia hukumnya mandub atau hukumnya sunnah. Kapan itu hukumnya sunnah? Dia bisa melakukan ajaran-ajarannya, dia bisa melakukan sholat, bisa mendapatkan makanan-makanan yang halal misalnya, atau bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam lainnya, tetapi dia memiliki lingkungan yang buruk. Dia memiliki atau mendapatkan lingkungan yang jelek. Banyak orang-orang sekitarnya melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka di sini dianjurkan baginya untuk meninggalkan tempat tersebut demi untuk menjaga keimanan, menjaga akhlak dan juga akidahnya. Dan diharamkan seseorang itu berhijrah ketika dia sudah mendapatkan tempat yang aman, tempat yang tenang. Kalau seandainya di Pemprov ini sudah aman, tempatnya sudah baik, lingkungannya bagus, lingkungan agamanya, tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan amalan-amalan kebajikan, sholat berjamaah, setiap apa yang kita konsumsi itu baik dan halal, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita itu semuanya baik, maka diharamkan. Maka tidak boleh kita mencari tempat-tempat yang lain, apalagi pindah ke tempat yang itu bisa mengancam agama kita, bisa mengancam akidah dan juga keyakinan kita. Maka dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti kepada setiap hambanya. Jangan sampai ibadah keyakinan kita itu melemah atau semakin berkurang keimanan kita karena
faktor-faktor teman, lingkungan, dan juga tempat di mana kita tinggal. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan pelajaran penting dari hadis yang pertama. Jadi perlu kita untuk memotivasi setiap dari apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita lakukan dari kebajikan dan juga amalan-amalan soleh itu perlu niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya, dan seseorang itu mendapatkan ganjaran dan juga pahala karena niatnya. Maka berhati-hatilah kita dengan niat, upayakan setiap amal kita baik itu perintah maupun larangan dari Allah dan juga Rasulnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi selain kita mengikuti Rasulullah SAW atau ittiba kepada Nabi SAW dalam melakukan amalan-amalan kebajikan, kita juga harus mengedepankan yang namanya keikhlasan atau niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di penghujung surah Al-Kahfi. Apa bunyi ayatnya? Penghujung surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diridhoi dan tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia melakukan amalan yang soleh. Amalan yang soleh di sini maksudnya amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan, uswah yang baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun itu. Maksudnya dia lakukan ibadah perintah ini karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan juga tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi selesai kita menjelaskan dari hadis yang pertama, alhamdulillah, dari hadis Arba'in An-Nawawi. Dan hadis ini adalah kalau kita mau membaca lebih lanjut, membaca secara utuh mulai dari sanadnya dari Imam Muslim sampai sahabat yang meriwayatkan, bisa kita kembali ke kitab induknya. Kalau kita membaca bisa merujuk ke kitab Sahih Muslim ataupun juga Sahih Imam Bukhari. Kalau dalam kitab Imam Bukhari itu adalah hadis yang paling pertama disebutkan. Jadi kitab ini, hadis ini yang pertama disebutkan dalam Arba'in Nawawi adalah hadis yang paling pertama disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Adapun yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, dia disebutkan pada bab yang lain. Kalau tidak salah berkaitan dengan bab jihad. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan sedikit ya. Masih ada berapa menit? Si panjang 10. Oh ya. Baik, kita membaca ya. Kita melanjutkan hadis yang kedua. Kalau ada yang punya kitabnya atau ada punya catatannya, bisa membaca atau membuka hadis yang kedua. Hadis ini berkaitan dengan maratibuddin. Hadis yang kedua ini berkaitan dengan tingkatan-tingkatan dalam beragama. Saya bacakan dulu matan atau redaksi dari hadis. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadus siyabi
syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi athabus safar. Jadi hadis ini diriwayatkan juga oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat yang lain, dia kemudian tiba-tiba didatangi oleh seorang lelaki pada suatu hari. Jadi lelaki itu syadidu bayadi siyabi, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi asarus safar, tidak dilihat tanda-tanda bahwa orang itu, lelaki itu telah melakukan perjalanan yang sangat jauh atau melakukan safar. Wala ya'rifuhu minna ahadan. Kemudian Umar mengatakan, tidak ada satupun di antara kita yang duduk di majelis ini mengetahui siapa orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, sampai dia duduk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempelkan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah. Ada sebagian mengatakan dia meletakkan di paha Rasulullah, ada sebagian mengatakan riwayat bahwa lelaki tersebut meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Nanti akan kita jelaskan lebih detail. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian lelaki tersebut tadi mengatakan, wahai Muhammad, beritahu, sampaikan aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan, menegakkan salat. Wa tu'tiz zakata, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau melakukan ibadah puasa. Wa taqajjal baita idza istata'ta ilaihi sabila, kemudian engkau melaksanakan ibadah haji kalau engkau itu mampu melaksanakannya. Qala sadaqta, kemudian lelaki tadi mengatakan, sadaqta, kamu telah benar, kamu benar dalam menjawab. Qala, maka Umar ini mengatakan, fa'ajibna lahu, kami heran. Huwallazi yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya tetapi dia sendiri yang membenarkan dari apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Jadi itu penjelasan tentang iman. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian, wahai Rasulullah, sampaikan, beritahu aku tentang apa itu iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadari wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, hari akhirat atau hari pembalasan, dan juga engkau beriman kepada al-qadar, beriman kepada takdir, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Qala sadaqta. Kemudian lelaki itu tadi merespon atas jawaban Rasulullah, sadaqta, kamu telah benar. Maka heran lagi dia yang bertanya, kemudian lelaki itu yang membenarkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kata malaikat Jibril, fa akhbirni 'anil ihsan, beritahu aku tentang apa itu ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Maka Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau belum mampu melihatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat engkau. Kemudian setelah itu bertanya kembali lelaki tersebut, orang asing tersebut yang datang ke majelis Rasulullah dan juga majelis sahabat. Fa akhbirni 'anis sa'ah.
coba kasih tahu aku tentang kapan terjadinya hari kiamat itu. Maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari siapa yang bertanya. Maksudnya Rasulullah tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Bisa jadi orang yang bertanya itu lebih tahu tentang waktu terjadinya hari kiamat. Jadi Rasulullah di sini tidak menjawab kapan betul-betul terjadinya yaumil qiyamah. Oleh qala fa akhbirni an amaratiha. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka coba sampaikan, kalau engkau tidak tahu tentang waktunya kapan, maka sampaikan, beritahu aku tentang alamatnya atau tanda-tanda terjadinya hari kiamat tersebut. Qala antalidal amatu rabbataha. Maka Rasulullah menjawab, ketika budak-budak perempuan melahirkan majikannya. Wa antaral hufatal ulatal alata ri'a asya'i. Yaitu ketika engkau melihat orang-orang yang tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian, orang-orang fakir, maksudnya orang-orang miskin dahulu, kemudian mereka di akhir zaman berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Qala, kemudian intalaqa falabistu maliyan. Kemudian lelaki tersebut pergi meninggalkan majelis Rasulullah dan juga para sahabatnya. Kemudian Umar berhenti sejenak di majelis tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi barusan? Maka Rasulullah menjawab, maka Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu ma'alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa yang tadi barusan datang. Maka Rasulullah menjelaskan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya lelaki tadi yang barusan datang adalah malaikat Jibril yang ingin mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi hadisnya panjang, hadisnya cukup panjang, dan kita di sini akan jelaskan nanti secara lebih detail ya. Tetapi kami menjelaskan sedikit asal mula atau sebab munculnya atau turunnya hadis ini. Turunnya hadis ini. Jadi ada sebuah kisah pada saat itu ada dua orang tabi'in. Dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ma'mar dan juga sahabatnya yang bernama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Sahabatnya bernama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Beliau ketika itu mendengar seseorang atau seorang tokoh yang menafikan, yang menolak tentang takdir, menolak al-qadar atau takdir, bahwa tidak ada itu takdir. Itu terjadi pertama kali di zaman tabi'in Yahya bin Ma'mar, di akhir masa kehidupannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yaitu ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa tidak ada itu takdir. Dia menolak takdir. Siapa itu? Yaitu seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani yang tinggal di wilayah Basrah, Irak. Kemudian apa kata dua sahabat ini? Dia berharap atau dia ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ingin pergi, dua orang sahabat ini atau tabi'in ini ingin melaksanakan haji dan juga umroh. Kemudian dia bertanya-tanya dalam hatinya, seandainya kita bisa bertemu dengan salah seorang sahabat, kemudian kita menanyakan perkara ini kepadanya, maka itu tentang apa yang dikatakan tadi. Jadi dia tidak tahu jawabannya. Dia tidak tahu jawabannya tentang orang yang menolak takdir. Maka di perjalanan, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dia bertemu dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini juga termasuk sahabat Rasulullah SAW. Dia bertemu di dalam masjid seperti ini. Kemudian akhirnya dia
Dia mendekati sahabat tersebut atau mendekati Abdullah bin Umar, kemudian dia mengatakan atau tabi'in tersebut mengatakan, wahai Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, maksudnya adalah Abdullah bin Umar, telah ada sekelompok orang di wilayah kami di Basra itu mengatakan atau menolak yang namanya takdir. Padahal dia membaca Al-Quran, mempelajari agama, mendalami ilmu agama, tetapi dia menolak kehendak ataupun takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata Abdullah bin Umar? Sampaikan kepada orang yang menolak takdir tersebut, saya berlepas diri dari mereka. Jadi Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Wahum bura'u minni, dan mereka juga itu berlepas diri dariku, wa annahum na'am. Kemudian mereka berlepas diri dariku sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian Abdullah bin Umar, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumpah. Jadi Abdullah bin Umar bersumpah kalau seandainya orang-orang yang menolak takdir tersebut yang ada di Basra, mereka menginfakkan atau mengeluarkan sedekahnya emas meskipun itu sebesar gunung Uhud, maka sedekahnya atau infaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia beriman kepada takdir. Jadi orang yang menolak takdir, orang yang menolak qadar, tidak percaya atas semua yang kita lakukan itu sesungguhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini merupakan bagian dari rukun iman, antu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Di antara rukun iman yang 6 itu kita beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, Abdullah bin Umar menyampaikan dan menyebutkan hadis tersebut. Itu merupakan sepenggal dari sebab munculnya hadis yang telah kita sebutkan di sebelumnya, hadis tentang maratibuddin atau tingkatan-tingkatan dalam beragama. Baik, adapun penjelasan selanjutnya yang lebih rinci, syarah dan penjelasannya insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya terkait dengan keutamaan hadis ini, kemudian pelajaran-pelajaran dan fawaid-fawaid yang bisa kita ambil dari hadis maratibuddin atau tingkatan dalam beragama. Sebab kita dalam beragama jamaah sekalian, ada orang yang baru saja muslim, dia baru berislam. Orang yang baru berislam itu adalah orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian melakukan ibadah sholat, melakukan puasa, mengeluarkan zakat, dan juga berhaji. Itu baru muslim, disebut muslim. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu mukmin, orang-orang yang beriman. Dia beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, beriman kepada malaikat, rasulnya, kitab-kitabnya, hari pembalasan, dan juga beriman kepada takdir. Ini tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang paling tinggi dalam agama kita, tingkatan spiritual yang paling tinggi, yaitu yang disebut dengan muhsin. Orang-orang yang muhsin. Jadi dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beribadah, melakukan kebaikan, Allah mengawasi, Allah melihat dia. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia tidak mampu melihat Allah, dia juga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dari agama seseorang. Insya Allah akan kita jelaskan dan sampaikan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada jamaah sekalian. Mungkin sebelum kita akhiri ada
Mungkin mau ditanyakan atau mau disampaikan terkait dengan apa yang sudah dijelaskan. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Syukron wa jazakumullahu khairan atas perhatian. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan, apa yang sudah kita dapatkan secara istiqomah dan konsisten. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kalian kematian, sampai datang kepada kalian al-yaqin atau kematian. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.